Oke, mari kita lanjut spoiler alur cerita episode selanjutnya. Dojong bintang 8-nya. Xiaoyan mengangguk. Untungnya itu bukan tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah cederamu benar-benar sembuh, kita akan menyerang naga kalajengking beracun. Sebelum ini, aku juga perlu melakukan beberapa persiapan dan memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan yang terjadi. Tubuh Xiaoyan kemudian bergerak. Dia sekali lagi duduk di atas batu dan mulai menutup matanya. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Titik racun iblis yang seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Suhu tinggi terus dipancarkan dan titik racun iblis berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Peng, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dokter perkecil buru-buru mengangkat kepalanya. Matanya mengikuti arah energi yang melonjak. Segera mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Menerobos? Wajah Xiaoyan tidak mengungkapkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa. Sebaliknya, dia meningkatkan sedotan ke dalam tubuhnya. Ya, Xiaoyan akhirnya menerobos level Dozong bintang 2 setelah penyempurnaan pertama titik racun iblis yang ditinggalkan oleh Qi Bian. Titik racun iblis ini benar-benar bagus. Xiaoyan tersenyum saat menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya. Kemudian dia kembali menggunakan pakaiannya saat dia bertanya, apakah Xinlan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dokter perkecil memeringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak berpikir begitu. Boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi, seharusnya aku merasakannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. 2 hari berlalu. Akhirnya Xinlan bergegas dan masuk dengan beberapa kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan dan dokter perkecil akhirnya menghela napas lega setelah melihat bahwa Xinlan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiaoyan, hal-hal telah menjadi merepotkan. Kalian berdua dicari oleh lembah sungai es. Terlebih lagi, mereka sepertinya juga sadar bahwa kalian berdua masih berada di lembah Gunung Dewa. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli dari puncak level Dojong salah satu yang bergegas. Xinlan dengan kuat menelan seteguk ludah saat dia buru-buru berbicara. Puncak level Dojong? Ekspresi Xiaoyan dan dokter perkecil langsung berubah ketika mendengar ini. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan naga kalajengking beracun sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku membantu Tianhou Junje menyempurnakan tubuh. Ayo bergerak. Segera mereka bergerak ke utara, bagian terdalam lembah. Setelah dokter perkecil yang sensitif terhadap binatang sihir beracun. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju area di mana naga kalajengking beracun bersembunyi. Pintu masuk lembah Gunung Dewa telah menjadi sangat hidup karena kedatangan kelompok orang. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu mereka membungkuk tepat di depan. Orang tua berambut putih yang memegang tongkat membuka matanya. Apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah tetua Tianse. Seorang pria tua berpakaian putih di sampingnya menjawab dengan tergesa-gesa. Ayo, aku benar-benar ingin bertemu dengan kelompok ahli asing ini segera. Kekuatan lembah sungai es tidak dapat ditantang. Sementara itu, bagian terdalam lembah Gunung Dewa, kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti saat mata mereka menatap di kejauhan sebuah banteng batu. Xinlan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiaoyan tersenyum sebelum memberitahu Xinlan. Dimengerti. Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan, kalian semua harus hati-hati. Xiaoyan tersenyum, jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam, bergegas menuju benteng batu. Boneka iblis bumi dan dokter perkecil mengikuti di belakang. Tepat ketika mereka melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu, tanah tiba-tiba mulai berguncang. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa terdengar. Gadis cantik, tidak disangka kamu datang mencariku. Kalau begitu, kamu harus tetap dan patuh dan menjadi wanitaku. Raja ini ingin tubuh racun menyedihkan melahirkan keturunan paling murni. Detik berikutnya, sosok warna merah darah bergegas keluar dari benteng batu.
Sepasang sayap naga setinggi 3 meter terbentang dari punggungnya. Ekor kalajengking warna merah darah, panjangnya lebih dari 10 meter ada di belakangnya. Kelompok Sioyan perlahan berhenti. Mereka memandangi sosok manusia dengan sayap naga di langit yang jauh. Ini memang sangat kuat, namun inti monster dan esensi darahnya milik kita. Aku datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu darimu. Tolong berikan inti monstermu padaku. Kilatan dingin melintas di mata dokter berkecil saat dia menuntut dengan suara lemah. Senyum di wajah naga kalajengking perlahan menegang. Tampaknya kalian datang tidak memiliki niat baik. Namun raja ini sangat terpesona olehmu, karena itu pelanggaran ini akan dibayar oleh pria di sampingmu. Sayap naga di belakangnya segera mengepak dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Namun cakarnya hanya meraih udara kosong karena Sioyan telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Meskipun serangannya gagal, dia sekali lagi berbalik melirik Sioyan yang sudah ada di udara. Dalam sekejap, ujung ekornya yang tajam sudah muncul di dahi Sioyan. Namun lagi-lagi ekornya hanya menembus bayangan. Bocah nakal yang baik, aku telah meremehkanmu. Aku tidak peduli dari mana kalian berasal, karena kalian telah datang, kalian tidak perlu pergi. Naga kalajengking tertawa keras saat kedua sayapnya mengeluarkan suara gemuruh ke langit. Segera, suara mengamuk terdengar. Garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Berhati-hatilah, semuanya adalah binatang beracun dalam lembah Gunung Dewa ini. Tubuh dokter perkecil melintas dan muncul di samping Sioyan. Garis hitam secara bertahap mendekat. Itu adalah lautan binatang beracun. Sioyan bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya di sana, setidaknya Douzong bintang 4. Kita akan berurusan dengan binatang beracun ini. Tinggalkan naga kalajengking beracun pada boneka iblis bumi serta pada Tuan Huo. Dia segera menjentikkan jarinya dan mengusap cincin putih di jarinya. Boneka iblis bumi dan roh Tian Hao Junjie segera muncul. Bocah, kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi padaku yang tua ini. Kamu telah menemukan seorang rekan yang menyusahkan. Tian Hao Junjie menggelengkan kepalanya saat melihat naga kalajengking beracun. Aku tidak punya pilihan. Esensi darah dari peringkat 7 binatang sihir diperlukan untuk membantumu menyempurnakan tubuh. Sioyan menyebarkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tian Hao Junjie sedikit membosankan ketika dia mendengar ini. Baiklah, bocah, kamu selalu punya alasan, namun aku sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku pikir seharusnya tidak ada masalah kan? Jari Sioyan menunjuk boneka di sampingnya saat dia tertawa. Tian Hao Junjie menghela napas lega ketika dia melihat boneka itu. Dengan bantuannya, akan lebih percaya diri ketika menghadapi orang ini. Tuan Huo, silahkan serang. Tubuh ilusi Tian Hao Junjie bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Sioyan sejenak menoleh saat melihat boneka iblis bumi dan Tian Hao Junjie mulai menyerang. Kemudian tatapannya beralih pada kerumunan binatang sihir. Tinggalkan mereka berdua padaku, kamu harus memblokir kerumunan binatang. Apa yang kamu katakan? Dokter perkecil tersenyum saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Sioyan ragu sedikit setelah mendengar sebelum bertanya. Mereka berdua baru saja mencapai kekuatan Douzong bintang 4. Lukaku sudah sembuh total, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Bocah bodoh, kamu berani membuat masalah di wilayah pimpinanku? Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang. Tiba-tiba, dua suara hembusan angin muncul, dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Sioyan dan dokter perkecil. Kedua sosok tampak sangat aneh, satu gemuk dan satunya lagi kurus seperti ranting. Tinggalkan mereka untukku, kerumunan binatang akan datang. Dikabarkan bahwa naga kalajengking mampu meminjam uap racun dari kerumunan ini. Karena itu, kamu harus bertindak. Dokter perkecil memberi instruksi pada Sioyan. Mengepalkan tangannya, doji ungu berkilau melayang di atas telapak tangannya saat tubuhnya bergegas ke depan. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Aku tidak akan menahan diri karena kamu seorang gadis. Pria gendut segera mengeluarkan suara marah. Kakinya menginjak tanah dan melesat. Palu besi besar di tangannya membawa ledakan sonik saat dengan ganas menghantam dokter perkecil. Peng, pilar doji menembak dan bertabrakan dengan palu besi. Segera, palu besi besar dikirim terbang sementara tubuhnya terhuyung mundur.
Wanita ini benar-benar galak. Ganhuo, mengapa kamu tidak menyerang? Pria kurus mengerutkan kening ketika mendengar teriakan ini. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah dan menembak ke arah dokter perkecil. Dokter perkecil tidak panik sedikit pun saat menghadapi serangan gabungan ini. Setiap kali dia melambaikan tangannya, doji yang besar dan kuat akan muncul, memaksa kedua orang ini untuk menghindar dengan cepat. Sementara itu, Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat dokter perkecil tidak menghadapi masalah. Dia kemudian mengangkat matanya dan melihat kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas mereka. Api hijau giok di tangannya dipisahkan menjadi Fallen Heart Flame. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk riak melingkar saat menyebar. Segera, beberapa binatang sihir berubah menjadi bola api yang dengan liar melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian mereka ambruk dan berubah menjadi tumpukan abu. Namun meskipun begitu, mereka tidak berhenti untuk menyerang. Xiaoyan tanpa sadar merajut alisnya. Binatang-binatang ini dikendalikan oleh naga kalajengking dan tidak ada rasa takut. Sementara Xiaoyan merenungkan masalah ini, suara auman segera terdengar. Itu berasal dari naga kalajengking yang sepertinya tidak mampu lagi bertahan di bawah serangan boneka dan Tianhou Junje. Kegemparan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut asap di udara mulai bergerak ke arah naga kalajengking berada. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan beracun, aku akan menghancurkannya. Fallen Heart Flame segera memasuki tubuhnya, digantikan Glass Lotus Heart Flame. Segel di tangannya berubah dan api hijau giok melesat ke arah langit, berubah menjadi serigala api besar. Kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens, menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Api surgawi, ekspresi naga kalajengking berubah drastis saat merasakan serigala api yang terbentuk di langit. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Tawa Tianhou Junje tiba-tiba terdengar dari belakang naga kalajengking. Segera, tapak tangannya dengan kasar menghantam. Peng, seteguk darah segar dilodahkan dari mulut naga kalajengking. Namun, itu berubah menjadi panah darah dengan kejam melesat ke wajah boneka iblis bumi yang telah tiba di depan. Tapi boneka tidak bereaksi terhadap ini, tinju kuatnya masih berayun ke depan. Bajingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Naga kalajengking menghindari pukulan seperti gunung dari boneka dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi ungu saat dia dengan marah meraung. Naga kalajengking menelan surga. Segera tubuhnya langsung membengkak setinggi 30 meter. Kepalanya menghadap awan beracun yang telah dibentuk dari puluhan ribu binatang. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dari mulutnya. Menelan surga dalam mimpimu. Xiaoyan tertawa dingin ketika dia melihat ini. Segel di tangannya berubah dan serigala api melebarkan mulut besarnya. Pilar api besar menembak dan menghantam awan beracun dan menyebarkannya. Naga kalajengking marah karena jumlah uap racun yang diserapnya sangat sedikit. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan dan ekor kalajengking setinggi puluhan meter menembus udara menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, segala di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam. Suhu tinggi di dalamnya menyebabkan ekor kalajengkingnya menggeliat. Ratapan menyedihkan naga kalajengking baru saja terdengar. Sosok boneka sudah muncul di atas kepalanya. Tinjunya menghantam tanpa menunjukkan balas kasihan. Peng, suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran di langit. Tubuhnya juga jatuh dari langit dan menghantam tanah. Bajingan, raja ini akan merobek kalian semua menjadi ribuan keping. Naga kalajengking meraung marah ke langit. Energi yang padat dan warna merah darah dengan cepat terbentuk dan berubah menjadi pilar cahaya warna darah. Xiaoyan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka iblis untuk menyerang kepalanya. Dan Tianhou Junje memberi perintah dengan suara yang dalam. Kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Kemudian berubah menjadi jaring tak terlihat selebar 30 meter. Pergi. Tianhou Junje melambaikan lengan bajunya. Jaring besar segera melesat ke bawah, menjebak tubuh besar naga kalajengking. Tidak peduli bagaimana naga kalajengking bergerak, jaring spiritual dengan kuat tetap melekat pada tubuhnya. Lakukan, Tianhou Junje dengan tegas berteriak. Xiaoyan mengangguk, jarinya meringkuk, dan boneka iblis bumi yang tertahan di udara meluncur turun dari langit.
Dengan kejam menabrak tubuh naga kalajengking membuat naga kalajengking merong gila dan marah. Ekor besarnya diayunkan menembak ke arah boneka di punggungnya. Melihat ini, Xiaoyan dengan dingin tertawa. Segel di tangannya berubah dan serigala api di langit bergegas turun dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang menyerang boneka. Peng, di bawah penindasan ganda dari jaring spiritual serta serigala api, naga kalajengking tidak dapat bergerak untuk beberapa saat. Peng, tinju boneka dengan keras menghantam kepalanya, menyebabkan naga kalajengking mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya meronta-ronta. Peng, 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 tinju boneka terus-menerus menghantam kepalanya tanpa henti. Tengkorak kepalanya akhirnya retak, darah segar melonjak keluar. Pada saat ini, perasaan tak berdaya perlahan-lahan menyebar keluar dari hati naga kalajengking. Hidupnya tanpa cepat meninggalkan tubuhnya, sampai akhirnya aura kematian menutupi hatinya. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dia menggerakkan segel tangannya dan tubuh boneka iblis bumi segera melepaskan cahaya perak terang sebelum menghancurkan tinjunya. Peng, pukulan yang menakutkan dengan kejam menghancurkan kepala naga kalajengking. Jumlah binatang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan segera berhenti dari keributan setelah kepala naga kalajengking meledak. Sesaat kemudian, mereka tersebar. Kecepatan lari mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerang. Begitu kepala naga kalajengking meledak, para ahli yang gemuk dan kurus yang bertarung dengan dokter Perkecil juga merasakan sesuatu. Kamu berani membunuh pemimpin kita? Suku naga kalajengking pasti tidak akan melepaskanmu. Ganhuo, serang, balas dendam untuk pemimpin. Kedipan di mata pria kurus menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian." Jari kaki Ganhuo menekan tanah. Setelah kata-katanya terdengar, dia dengan mundur dengan cara seperti kilat. "Apakah kalian pergi sendiri atau aku harus menyerang?" Dokter Perkecil perlahan berjalan sambil mengutuk. Matanya menatap pria gemuk sambil mengajukan pertanyaan. Wajah pria gendut bergetar ketika dia melihat dokter Perkecil berjalan perlahan. Bahkan ketika dia bergandengan tangan dengan Ganhuo, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Ganhuo telah melarikan diri. Suku naga kalajengking tidak akan melepaskanmu. Ekspresi pria gendut berubah sebelum akhirnya dia mengeluarkan teriakan marah. Setelah itu dia berbalik dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke jauhan. Dokter Perkecil menyaksikan pria gemuk berlari ke jauhan. Dia tersenyum sedikit, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Mari kita dengan cepat mengambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan oleh pertempuran ini terlalu besar. Xiaoyan mengangguk setuju. Tangannya meraih tubuh naga kalajengking dan perlahan mengangkatnya ke udara. Segel di tangannya dibentuk dan serigala api besar meledak, berubah menjadi api ganas dan menyapu tubuh naga kalajengking. Di bawah pembakaran Glaze Lotus Heart Flame, mayat raksasa dengan cepat menyusut. Bola kristal warna darah segera bergegas keluar dan menuju Xiaoyan. Dia akhirnya mendapatkan inti monster peringkat 7. Beberapa saat kemudian, ada sekelompok darah warna ungu merah sebesar kepalan tangan muncul di dalam api. Itu adalah esensi darah dari binatang sihir peringkat 7. Ganhuo, ini adalah esensi darah yang diperlukan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Kamu sekali lagi akan dapat menggunakan tubuh fisik. Xiaoyan melambaikan botol batu giok di tangannya ke arah Tianhu Junje. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tianhu Junje. Teman kecil, aku memang benar tentangmu. Kebaikan ini tidak akan aku lupakan selama sisa hidupku. Tangan ilusi Tianhu Junje menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika dia dengan tulus berkata, "Tuan Huo telah sangat membantuku. Jika aku tidak melakukan semua usahaku, akankah aku tidak dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil?" Tianhu Junje membelai jenggotnya dan menghela napas tulus. "Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid luar biasa seperti ini." Xiaoyan dengan lembut tertawa, tetapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Matanya menyapu sekeliling. "Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kita sebabkan terlalu besar." Dokter Perkecil dengan lembut menyarankan. Baik, akhirnya kelompok Xiaoyan meninggalkan tempat ini menuju utara.